Adik-adik Karina semuanya, hari ini Karina akan bercerita tentang makhluk ciptaan Tuhan yang bernama hewan. Salah satu hewan yang akan kita ceritakan adalah hewan ubur-ubur. Ubur-ubur adalah hewan yang benar-benar sangat gemulai, dengan payung-payungnya yang berombak dan berumbai. Dan hewan ini juga sangat gemulai ketika ia berenang. Dua lengkungan kembar di tubuhnya berdenyut-denyut secara berirama. Ubur-ubur itu juga menyukai makan yang enak loh. Bukan secara kebetulan nih mulutnya terdapat tepat di tengah-tengah tubuhnya, di tengah payung bagian bawahnya. Makanan kesukaan ubur-ubur terdiri dari udang dan hewan-hewan yang berkulit keras lainnya. Ia juga sangat menyukai plankton. Plankton, apakah itu? Plankton berasal dari kata Yunani yang berarti melayang-layang. Dan pada kenyataannya, plankton memang melayang-layang di laut. Anehnya, ia makan semacam sup kental dan kaya akan zat-zat bergizi yang terdiri dari organisme hewan kecil seperti kerang-kerangan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga ubur-ubur sangat menyukai ganggang. Bukan hanya ubur-ubur yang hidup dari plankton, tapi juga banyak hewan lainnya seperti ikan paus memakan plankton terbesar. Sebenarnya plankton adalah sumber makanan yang melayang-layang yang terbawa oleh arus laut. Makanannya benar-benar ajaib. Dan aku adalah seekor ubur-ubur, hewan yang hidup di dalam laut. Aku mempunyai tubuh seperti agar-agar dan bersifat tembus pandang, dan terbagi menjadi sebuah cekung di bagian atas dan cembung di bagian bawah. Mulutku terdapat di tengah-tengahnya. Lengkungan ganda yang membentuk tubuhku mempunyai 8 buah tangan untuk memegang. Aku tahu bagaimana berenang dengan gaya yang sangat sederhana, dengan menusukkan dan mengembangkan payung gandaku sambil menyedot dan mengeluarkan air. Jadi aku bergerak ke depan dengan sangat ringan, seolah-olah aku sedang menari. Tetapi berhati-hatilah terhadap diriku, karena tangan-tanganku dapat menyebabkan rasa sakit. Baik, untuk adik-adik Karina, itu dia cerita kita sedikit tentang ubur-ubur. Dan siapa dari sekalian semua yang sudah pernah melihat dan memperhatikan ubur-ubur? Wah, banyak juga ya. Nah. Untuk yang kedua, kita akan memperkenalkan kepada adik-adik Karina, yaitu binatang kepiting. Siapa yang tahu dan pernah makan kepiting? Oke, alangkah anehnya cara berjalannya, kata seekor remis yang sedang memperhatikan seekor kepiting. Berkulit tebal, berjalan dengan kikuk dalam perjalanan pemburuannya sehari-hari. Itu nggak terlalu aneh loh, kata remis lainnya. Ya, kepiting memang berjalan berliku-liku, tapi memang begitulah mereka. Apa yang aneh ya? Semua kepiting tidak tahu bagaimana cara berjalan lurus, tetapi mereka dapat berjalan kemana saja. Perhatikanlah kami, katanya. Kami selalu berada di tempat yang sama. Aku harap kami dapat berjalan seperti kamu ya, katanya. Nah, adik-adik Karina, seekor kepiting berjalan-jalan di wilayahnya. Bukit pasir yang lembab dan berbentuk oleh angin, dalam kolam kecil air asin yang melembut dan tenang. Kemudian ada ganggang yang terdampar di samping garis pantai, dan banyak karang yang tersebar di sekelilingnya. Di kejauhan, laut sedang mendesah. Kepiting itu bergerak maju dengan sangat cepat, dengan menggunakan kelima pasang kakinya. Kakinya yang paling luar biasa, paling besar, menyerupai seperti tang besar. Tak ada satupun yang dapat melawan senjata yang kuat itu. Kepiting itu menggunakan kaki-kaki ini sebagian besar untuk makan. Dengan kakinya, dia bisa menangkap ikan, cacing, dan kerang-kerangan dari semua jenis.
dilapisi dengan ujung-ujung yang tajam seperti jarum. Tidak ada satupun yang lebih baik dari kaki ini untuk menjepit, meremukkan, dan membuka. Semua yang hidup di pinggir laut harus diperingatkan. Berhati-hatilah terhadap kepiting ini. Peringatan yang sama juga berlaku bagi kita yang sedang berjalan di tepi pantai. Wah, menarik kan cerita tentang kepiting? Oke, dari kepiting ubur-ubur, Karina akan beralih memperkenalkan binatang ciptaan Tuhan lainnya kepada adik-adik Karina, yaitu burung camar. Adik-adik Karina apakah sudah tahu burung camar? Dan apakah sudah pernah melihatnya? Mungkin sudah pernah ya. Sekarang Karina mau cerita nih liburan musim dinginnya bunga burung camar. Seekor burung camar yang telah melewatkan bulan-bulan musim dingin di kota dan berlindung di sana dari angin utara, sekarang siap untuk kembali ke samudra. Tahukah kamu, semua burung camar tidak selalu hidup di dekat laut. Ketika cuaca menjadi terlalu dingin di utara, beberapa burung camar lebih suka pergi untuk melewatkan beberapa bulan selanjutnya di selatan, di sebuah kota di atas sungai. Bagaimana mereka dapat menemukan jalan? Tanya beberapa orang. Mengapa mereka tidak tersesat? Gitu ya. Karena seperti semua burung yang suka bermigrasi, tidak ada resiko tersesat bagi burung camar. Dari muara sungai, mereka terbang di atas sungai dan beristirahat di desa sekitarnya, di mana mereka dapat hidup dari serangga dan cacing. Wah, ternyata makanan mereka adalah cacing dan serangga. Jadi, setahap demi setahap, mereka tiba di kota yang telah mereka pilih. Dan di sanalah mereka tinggal selama bulan-bulan musim dingin. Ketika penduduk kota melihat burung camar datang, mereka mengetahui bahwa musim dingin sudah dekat. Tetapi karena sekarang musim panas telah tiba, burung camar merasa rindu dengan laut yang besar, udara laut yang asing, pantai-pantai dan permukaan batu karang. Dan di batu karang laut, burung camar membuat sarang mereka. Wah, asik juga ya kalau menjadi burung camar. Di waktu musim dingin bisa liburan kayak adik-adik Karina semuanya. Oke, semakin menarik kan? Ternyata Allah begitu menyayangi kita sehingga menciptakan binatang dan hewan yang luar biasa. Baiklah adik-adik Karina semuanya, kita sudah bercerita tentang ubur-ubur yang hidup di dalam laut dan juga dengan keindahannya. Dan juga selain ubur-ubur, tadi Karina juga sudah bercerita tentang binatang ataupun hewan ciptaan Tuhan selanjutnya, yaitu kepiting ya. Kepiting yang mempunyai kaki yang sangat kuat. Selain itu, kepiting juga sangat enak ya kalau dimakan ya. Pasti banyak yang suka nih makan kepiting ya. Tapi hati-hati, kalau adik-adik Karina lagi main di laut, kepiting yang hidup juga sangat berbahaya kalau terinjak oleh kita. Dan terakhir, tadi kita juga sudah bercerita tentang burung camar yang biasanya selalu terlihat di atas laut. Baik, selanjutnya Karina mau pamit dulu ya, karena kita sudah bercerita banyak hari ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan cerita ataupun pengetahuan yang lainnya. Jangan lupa selalu belajar dengan rajin. Bye-bye.